Shalom saudaraku semua, salam sehat dan senantiasa semangat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang penuh sukacita dan senantiasa rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat kami bersekutu dengan Engkau pada kesempatan ini, kami datang kepada Engkau dengan segala hati yang penuh kerinduan. Ajari kami untuk tidak jemu berseru kepada Engkau, sebab kami percaya bahwa saat kami mengangkat suara, Engkau tidak akan tinggal diam. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami bahwa setiap seruan doa kami tidak akan sia-sia. Karena Engkau adalah Allah yang bertindak bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup ini, doa adalah kunci yang membuka pintu intervensi ilahi. Melalui renungan ini, kita akan belajar untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga berseru dengan iman yang teguh sampai kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kami berharap renungan ini bisa menjadi berkat yang akan mendorong kita semua untuk terus berseru kepada Tuhan dalam segala kondisi. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 9 bagian B. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudaraku, apakah Anda pernah merasa hidup ini penuh dengan tekanan, penuh dengan persoalan yang seakan-akan tidak ada habis-habisnya? Saat masalah datang silih berganti, beban terasa begitu berat dan harapan hidup seolah-olah menjadi pudar. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi suatu situasi yang membuat Anda begitu terpojok, seperti sedang berada di ujung tanduk. Kita semua pasti pernah mengalami kondisi yang seperti itu. Rasanya kita ingin menyerah, ingin berhenti berjuang menjalani hidup. Namun di tengah keputusasaan itu, Alkitab memberikan kita suatu janji yang luar biasa. Janji yang meneguhkan hati kita untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 9 bagian B, kita membaca suatu kalimat yang penuh dengan keyakinan. Mari kita baca sekali lagi. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ayat ini bukan sekedar kalimat biasa, ini adalah suatu deklarasi iman yang sangat kuat. Ayat ini diambil dari doa dari Raja Yosafat ketika saat itu bangsa Yehuda menghadapi serangan dari musuh-musuh yang sangat kuat. Jumlah musuh-musuh mereka saat itu jauh lebih banyak. Dan kekuatan musuh-musuh bangsa Yehuda itu jauh melampaui kemampuan pasukan Yehuda untuk bertahan. Secara logika manusia, tidak ada harapan lagi bagi bangsa Yehuda, atau secara manusia itu tidak mungkin bisa mengalahkan musuh mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Raja Yosafat tidak panik, tidak mengandalkan kekuatan militernya atau mencari aliansi dari kerajaan lain atau bangsa lain.
Raja Yosafat memilih untuk berseru kepada Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh rakyat Yehuda dan mereka semua bersama-sama berdoa, memohon pertolongan dari Tuhan. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengandalkan kuasa Tuhan yang memang tidak terbatas. Mengapa kita harus berseru kepada Tuhan? Berseru kepada Tuhan bukan sekedar mengucapkan doa. Berseru adalah suatu tindakan yang melambangkan suatu ketergantungan secara total kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Ini adalah suatu pengakuan bahwa kita tidak mampu menghadapi masalah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saat kita berseru, maka kita ini sedang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku tidak bisa lagi melakukan ini tanpa pertolongan Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, seringkali kita mencoba menyelesaikan setiap persoalan, setiap masalah yang sedang kita hadapi dengan cara kita sendiri, dengan mengandalkan logika kita sendiri, dengan mengandalkan semua potensi yang ada pada kita. Dan itu adalah cara yang kita tempuh pertama kali. Kita mengandalkan kepandaian kita, uang kita, koneksi kita, atau bahkan segala daya upaya yang ada pada kita. Kita berusaha sekuat tenaga ketika semua jalan kemudian menjadi buntu. Barulah kita datang kepada Tuhan saat kita sudah kelelahan atau bahkan saat kita sudah hampir menyerah. Namun firman Tuhan dalam renungan ini sudah mengajarkan kepada kita saat kita berbeban berat, maka kita langsung berseru kepada Tuhan di tengah segala kesesakan kita itu. Bukan setelah kita mencoba segala daya upaya dan ketika kita semua apa yang kita lakukan itu menjadi gagal, barulah kita berseru kepada Tuhan Allah kita. Berseru juga menunjukkan suatu kerendahan hati kita. Kita melepaskan kesombongan kita dan kita mengakui bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Kita melepaskan kendali dan kita menyerahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tindakan membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Berseru sampai Tuhan bertindak. Kata kunci dalam ayat ini adalah sampai. Frasa yang berkata, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kata sampai ini memberikan makna yang sangat mendalam. Ini bukan doa yang diucapkan sekali-kali lalu selesai, tidak berdoa lagi. Ini adalah suatu doa yang dilakukan terus-menerus, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kegigihan, dan dengan iman yang teguh. Seringkali kita berdoa, dan ketika jawaban tidak datang secepatnya seperti yang kita harapkan, maka kita mulai goyah. Iman kita mulai goyah. Kesungguhan kita dalam berdoa mulai tidak sungguh-sungguh lagi. Kita mulai bertanya dalam hati kita, apakah Tuhan benar-benar mendengar doaku? Atau kemudian kita berkata, apakah doaku ini akan sia-sia saja? Saudaraku, ayat ini menantang kita untuk terus berdoa, untuk terus berseru, bahkan ketika kita belum melihat suatu tanda-tanda perubahan apapun dalam hidup ini atau dalam kita menghadapi masalah ini. Kita dipanggil untuk memiliki suatu ketekunan dalam berdoa.
Seperti yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan tentang seorang janda yang gigih memperjuangkan nasibnya. Saudara dapat baca pada Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Janda itu terus-menerus mendatangi hakim yang lalim, hakim yang tidak adil, sampai akhirnya hakim yang tidak adil itu memberikan keadilan pada janda yang gigih itu. Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan betapa pentingnya kita bertekun dalam doa, doa yang tanpa henti, doa yang tidak putus asa. Jika seorang hakim yang tidak adil saja bisa luluh karena kegigihan seorang janda, apalagi Bapa kita yang penuh kasih sayang, Bapa yang di surga yang senantiasa memperhatikan kita. Bapa pasti akan mengabulkan doa kita, akan membela kita. Bapa pasti akan bertindak ketika kita sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Berseru sampai Tuhan bertindak, juga berbicara tentang iman yang tidak goyah. Iman bukanlah merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja, melainkan suatu keyakinan bahwa Tuhan itu pasti akan bertindak sesuai dengan kehendaknya, waktunya, dan rencananya yang sempurna. Kita tidak mungkin tahu bagaimana dan kapan serta bagaimana caranya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita dan mengecewakan kita. Ketika kita berseru dengan iman yang teguh, kita ini sedang membangun suatu tembok kepercayaan yang tidak goyah oleh keraguan dari dunia ini. Kita sedang menyatakan, Tuhan, aku percaya Engkau bekerja di balik layar kehidupanku, bahkan ketika aku tidak melihatnya sekalipun. Mari kita kembali ke kisah Raja Yosafat. Setelah bangsa Yehuda dipimpin oleh Raja Yosafat berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa mereka melalui seorang nabi. Tuhan berkata, janganlah kamu takut dan terkejut. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 15 bagian B. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudaraku, Tuhan memberikan strategi yang tidak masuk akal secara manusiawi. Bangsa Yehuda tidak disuruh untuk menyerang dengan pedang yang tajam atau dengan tombak yang panjang misalnya. Sebaliknya, Tuhan menyuruh mereka untuk maju ke medan pertempuran dengan para penyanyi yang memuji Tuhan berada di barisan paling depan. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Kalau bagi orang dunia, ini strategi yang menjadi bahan tertawaan. Bayangkan pasukan yang kecil menghadapi pasukan yang besar. Mereka bergerak dengan para penyanyi, pemuji Tuhan berada pada barisan paling depan. Ini adalah strategi konyol menurut dunia. Ini adalah tindakan iman yang luar biasa. Ketika mereka memulai memuji Tuhan, maka keajaiban itu mulai terjadi. Tuhan berperang membela bangsa Yehuda menurut caranya Tuhan. Tuhan membuat musuh-musuh mereka saling menyerang satu dengan yang lainnya. Ketika bangsa Yehuda tiba di medan pertempuran yang sesungguhnya, mereka malah tidak perlu bertarung lagi.
Yang mereka temukan di medan pertempuran itu adalah mayat-mayat musuh mereka yang bergelimpangan. Serta ada banyak harta benda jarahan dari musuh-musuh mereka. Kemenangan yang mereka dapatkan bukanlah karena kekuatan bangsa Yehuda, melainkan karena Tuhan sendiri yang bertindak membela umatnya. Hal ini juga sama berlaku dalam hidup kita di zaman sekarang ini. Ketika kita berseru sampai Tuhan bertindak, kita akan melihat suatu kemenangan yang datang dengan cara yang sungguh tidak terduga. Tuhan akan mengubah situasi yang mustahil menjadi mungkin. Tuhan akan membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan. Tuhan akan membalikkan keadaan dan menunjukkan kuasanya yang sungguh tidak tertandingi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang merasa kesesakan yang luar biasa karena beban kehidupan. Mungkin itu soal masalah finansial, masalah keluarga, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau pergumulan-pergumulan iman lainnya. Ingatlah janji Tuhan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 9 bagian B. Jangan biarkan dirimu tenggelam dalam keputusasaan. Ambil waktu sejenak, berseru kepada Tuhan. Berserulah dengan segenap hatimu, dengan segenap ketekunanmu, dan dengan segenap imanmu yang teguh. Teruslah berseru sampai Tuhan mendengar. Teruslah berseru sampai Tuhan bertindak. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sesungguhnya mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam bertindak untuk menolong umatnya. Tuhan akan datang dan memberikan kemenangan yang hanya bisa datang dari Tuhan. Kemenangan yang bukan karena kekuatan kita, melainkan karena kuasa Tuhan yang ajaib. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih dan sayang, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa mendengar seruan doa umat-Mu. Seperti bangsa Israel yang berseru di tengah kesesakan, kami pun datang kepadamu saat ini. Tuhan, kami sadar ada banyak masalah dan tantangan yang kami hadapi. Ada yang terasa begitu berat, bahkan sampai tidak mampu kami tanggung sendiri. Namun kami tidak mau menyerah. Kami mau terus berseru, mengetuk pintu hatimu sampai Engkau bertindak. Ajarilah kami untuk tidak putus asa dalam berdoa. Ingatkanlah kami bahwa doa bukanlah sekedar ritual biasa, melainkan suatu percakapan yang intim yang membawa kuasa atas hadirat Engkau dalam hidup kami. Biarlah seruan kami bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, melainkan suatu ungkapan iman kami yang dengan penuh keyakinan Engkau pasti akan menolong. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, dalam studi, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami
Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.